Oke, selamat siang ya. Kita mau membuat konten mengenai bayangan gelap ya. Apa sih itu bayangan gelap dan kenapa ada bayangan gelap dan kenapa bayangan gelap merugikan ya. Banyak orang belum paham ya, banyak orang belum paham. Orang biasanya paham cuman watt ya, punya watt. Intinya adalah gua mau beli bolam wattnya gede aja ya. Yang dicari adalah watt. Padahal syarat bolam bagus itu bukan hanya watt ya. Syarat bolam bagus itu ada 6 atau 7 ya. Selalu saya sebutkan kalau saya mereview barang, tetapi Anda kalau belum paham ya Anda nonton lagi lah. Anda ulang-ulang sendiri ya. Syarat bolam bagus itu bukan hanya watt. Yang kita mau bahas di sini adalah kali ini adalah soal bayangan gelap. Apa itu bayangan gelap? Nah, di sini kita menggunakan contoh bolam H7. Nah, kalau Anda berminat bolam ini, Anda bisa beli. Di WhatsApp saya 0898 269 3838. Di sini kita menggunakan bolam H7 sebagai perwakilan ya. Sebagai perwakilan, tetapi kita mempunyai tipe bolam dari tipe H1 sampai H27 kita lengkap ya. Saya sebagai pedagang atau saya sebagai review LED yang paling lengkap karena kita mempunyai semua tipe. Nah, kenapa sih kita butuh bayangan gelap yang kecil dan tidak boleh gelap? Ini penting ya karena kita mengkonversi reflektor mobil kita adalah dari halogen. Ya, dari halogen. Dari halogen dipasangkan LED. Jadi reflektor asli bawaan mobil adalah punya halogen. Dia lahir menggunakan halogen. Nah, kita konversi ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen, anatominya. Nah, salah satu keunggulan dari halogen adalah dia tanpa bayangan gelap. Tetapi kekurangan dia banyak. Satu adalah panas. Panasnya halogen 55 watt bisa mencapai 300 derajat. Apalagi kalau Anda upgrade menjadi 100 watt, menjadi 90 watt. Waduh, reflektor Anda nggak tahan bro, gosong. Ya, itu hanya untuk orang-orang zaman dulu atau orang-orang jadul. Ya, orang-orang yang masih zaman dulu tahun 90-an, saya juga lahir di tahun 80-an. Saya punya mobil di tahun 2000 ya, saya diajari mobil waktu saya kelas 1 SMP atau 2 SMP. Nah, zaman itu sedang booming lampu halogen yang dikuting-kuting warna biru, ya lebih terang, 130 watt, 180 watt ya. Nah, halogen tersebut bisa lebih terang, wattnya lebih besar. Nah, besar itu menyebabkan reflektornya kalah ya kalau di mobil zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah menggunakan mika plastik ya. Jadi mikanya itu akan butek. Oke, kita tidak bahas mengenai halogen, kelemahan kelebihan halogen karena itu sudah banyak kita bicarakan. Kita mau membicarakan keunggulan halogen. Satu, bayangan gelap halogen tidak ada. Nah, apa sih bayangan gelap? Nah, kita tunjukkan ya, kita nyalakan dulu nih halogen. Nah, ini adalah halogen. Ya, halogen ini kita lihat ke tembok ya. Kita mau putar bagaimanapun dia akan sinarnya sama karena dia tidak ada bayangan gelap ya. Mau diputar 360 derajat pun akan sama. Karena dia tidak mempunyai bayangan gelap. Jadi maksudnya adalah sinarnya adalah ke segala arah. Yang dimaksud ke segala arah adalah sinarnya ke sini ada, ke sini ada, ke sini ada. Jadi 360 derajat berputar. Tidak ada bagian yang gelap sama sekali. Itu keunggulan dari halogen. Ya. Keunggulannya cuma satu itu doang dan fokusnya pasti bagus. Kenapa fokusnya pasti bagus? Karena reflektornya lahir halogen punya. Nah, kita mengkonversi menggunakan LED. Oke ya, paham ya kalau halogen 360 derajat. Ya, sinarnya ke segala arah. Nah, sekarang kita mau tunjukkan LED. LED itu mempunyai bayangan gelap. Ya, nah kita tunjukkan bayangan gelap LED itu seperti apa sih? Nah, ini bayangan gelap namanya. Ya. Ini namanya bayangan gelap. Tuh, di depan itu ada garis itu bayangan gelap. Kalau kita putar kan ini terang. Kita putar lagi ketemu lagi bayangan gelap. Nah, itu bayangan gelap. Bayangan gelap makin kecil, makin bagus, Bro. Makin tidak gelap, makin bagus. Ya. Makin kecil bayangan gelap, makin tidak gelap, itu makin bagus. Kenapa sih LED itu bisa ada bayangan gelap? Karena LED ini cuma dua sisi.
ada sisi ke kiri dan ada sisi ke kanan. Yang ke depannya ini kosong nih. Yang ke belakang ini kosong nih. Nah, itu tidak boleh besar dan tidak boleh gelap. Kalau gelap Anda rugi. Nah, kalau Anda mau beli LED ini, saya jamin bayangan gelapnya kecil dan tidak besar. Ya, nah kita akan tunjukkan yang ini bayangan gelapnya. Jadi LED-LED ini yang kita tawarkan adalah LED yang sudah memenuhi syarat bolam bagus tanpa bayangan gelap. Nah, Anda bisa lihat LED ini tidak ada bayangan gelap tuh. Tuh. Ya. Kita putar ke arah sini juga tidak ada bayangan gelap. Jadi LED yang tanpa bayangan gelap dan tidak gelap itu lebih bagus dibandingkan LED yang memiliki bayangan gelap. Orang hanya paham wattnya aja, gue mau watt yang paling gede. Tetapi syarat bolam bagus itu bukan hanya wattnya yang besar, tetapi satu memang syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus besar. Besar di sini dalam artinya adalah harus sesuai dengan fakta. Banyak yang menjual dibesar-besarkan. Kedua adalah tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran bohlam itu ngedrop. Ya, baru dinyalakan di atas meja, wattnya turun terus. Gimana di ruangan mesin yang panas? Ya, ketiga adalah adjustable. Keempat adalah bayangan gelapnya harus kecil. Kelima tidak boleh storing. Keenam soal teknologi pendinginan. Jadi syarat bolam bagus itu satu kesatuan baru bisa dibilang bagus. Ya, nah kali ini kita mau membahas soal bayangan gelap. Nah kita tunjukkan bayangan gelap ini. Ini adalah perwakilan bohlam yang kita jual. Ya, jadi kalau Anda berminat Anda bisa WhatsApp saya. Bohlam ini bayangan gelapnya kecil. Nah, ini kita tunjukkan bayangan gelapnya. Ya, kecil bro bayangan gelapnya dan tidak terlalu gelap. Ya, nah gelap atau tidaknya bayangan gelap. Nah, kita bisa ukur menggunakan alat nih. Ya, jadi kita akan buktikan pembuktian wattnya berapa, output luxnya berapa, waktu dia paling terang dan ketemu bayangan gelap berapa. Anda bisa lihat di alat ukur ini, gitu ya. Jadi tadi kita sudah tunjukkan bayangan gelap di tembok seperti itu gelapnya. Tetapi itu kan tidak tahu, tidak mewakili berapa sih angkanya. Nah, kita akan tunjukkan berapa. Ya. Di atas sini ada sensor, kita akan memutar, jadi kita pasang dulu awal begini. Terus kita akan putar begini. Jadi kita putar, awalnya adalah begini dan kita akan putar begini. Jadi 90 derajat ya boleh dibilang ya. Ini begini, kemudian ini begini. Nah, kita akan melihat hasil perbedaan cahayanya. Ya. Nah, saya jelaskan dulu dari awal. Ini alat adalah untuk mengukur wattmeter. Jadi wattmeter itu adalah alat untuk mengukur dayanya ini LED dan tingkat keterangannya ini LED. Anda bisa baca di sini. Ini adalah wattmeternya. Jadi ada angka di sini nanti berapa wattnya dan di sini angkanya luxnya berapa dan untuk membaca tingkat keterangan dari LED ini. Ya, alat ini adalah alat uji yang dipakai di lab. Ya, dulu saya menggunakan ini. Banyak pedagang mengikuti saya menggunakan cara ini diarahkan, tetapi alat ini bisa tipu menipu. Ya, karena jarak ukurnya makin dekat kita LED-nya kita dekatkan ke alat ini makin gede angkanya. Dan alat ini kalau dinyalakan dia tidak nol. Kenapa? Karena terpengaruh lingkungan. Sedangkan alat ini kalau dinyalakan ini adalah nol. Jadi benar-benar alat uji lab. Sama seperti Anda mau timbang badan. Timbangan badannya harus nol dong. Jangan timbang badannya sudah 2. Nah, Anda timbang ya tentu ada selisih kan seperti itu. Ya, nah ini kita akan buktikan. Saya tidak banyak menghafal angka-angka. Saya jujur terus terang lupa yang namanya angka-angka. Karena kenapa? Kebanyakan LED, kebanyakan angka-angka uang, ya, tetek bengek. Jadi saya tidak bisa menghafalkan angka, tetapi kalau Anda yang rajin atau Anda yang mau menyimpulkan boleh. Jadi ini kita nyalakan, ini dengan posisi tegak lurus, nanti kita akan putar. Nah ini kita nyalakan, saat ini terbaca 37 watt. Dan luxnya adalah 3.300-an. Nah, kita akan putar dia menjadi 90 derajat. Nah, pas pada saat 90 derajat, 1.600. Ya, kalau kita begini kan 3.000-an. Jadi hampir setengahnya ya, 3.200. Nah, kita putar 1.600-an. Artinya, bayangan gelap ini minimalnya adalah turun 50%. Ya, seperti itu. 3.200 menjadi 1.600. 50%. Ya. Nah, bayangan gelap yang bagus itu bagaimana sih? Jangan sampai 50% dong turunnya, ya. LED ini bayangan gelapnya kecil, tetapi kalau diuji menggunakan alat ukur, ini turunnya 50%. Ada yang sampai 0. Ada, ya. Tapi saya tidak jual itu LED.
Ya, saya tidak jual. Saya menjual LED yang bagus-bagus saja. Gitu ya, yang memenuhi syarat bolam bagus. Nah, makanya kenapa kita bikinkan konten mengenai bayangan gelap. Nah, ini kita tunjukkan LED yang kedua sebagai bahan percobaan. Ya. Ini kita nyalakan, saat ini terbaca 32 watt 3000 sekian lux. Nah, kita akan putar ya 3100 kita akan putar ya. Sekitar 1500 juga, berarti setengahnya ya, hampir setengahnya semua. Ya. Ini 3000 dan kita putar 1500-an, berarti hampir setengahnya semua ya. Padahal kalau kita lihat bayangan gelapnya di tembok itu kecil, tetapi kalau diukur menggunakan alat ukur dia akan turun sampai setengahnya ya. Nah, ada LED yang bayangan gelapnya turun sampai banyak banget, 3/4-nya bahkan hampir semua gitu ya. Ada loh. Nah, makanya kenapa saya bilang syarat bolam bagus itu harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, makanya kenapa ada orang sih mengeluh, Pak saya udah ganti LED, Pak kok nggak padat outputnya ini itu ya. Banyak sekali permasalahan ya. 53 wattnya terbaca 4800-an. Nah, kita akan putar ya, hampir setengahnya juga ya. Jadi kalau ini adalah berapa? 4600 saat ini. Ya, kita putar setengahnya 2300 ya. Jadi ini 50% kira-kira bayangan gelapnya ya. Kita putar. Nah, makanya kenapa kesimpulannya ya, kenapa sih Anda butuh LED yang bisa adjustable? Ya, sebagai syarat bolam bagus. Jadi hubungannya adalah bayangan gelap dengan adjustable. Jadi kenapa kita harus mencari LED yang bisa adjustable? Karena ya, kalau Anda beli LED yang fix focus itu Anda rugi. Ruginya kenapa? Ya nggak bisa diputar, nggak bisa di-adjust. Karena kan saya sudah bilang reflektornya kan punya, reflektornya itu adalah punya halogen. Ya, dia bagus menggunakan halogen. Nah, sedangkan kalau menggunakan LED, kalau LED-nya fix, tentu Anda rugi. Nah, kenapa selalu sebagai syarat bolam bagus di konten-konten saya selalu saya ngomong begini. Bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh besar. Cari LED yang adjustable. Tujuan dari adjustable adalah untuk memfokuskan sinar, untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off. Ya. Nah, makanya dari sisi putaran begitu, dari alat saja sudah bisa terbaca ya, berkurangnya 50% atau berapa. Jadi maksud saya adalah kalau Anda beli LED yang fix fokus, Anda rugi. Gitu ya. Jadi dari alat ukur pun bisa terbukti. Jadi kalau kita putar turunnya adalah 50% cahayanya. Ya. Nah, sama kalau Anda pasang ini di ini karena ini HB3 ya. Jadi maksud saya adalah pemasangan ini LED ini ya, kalau Anda pasang ini dudukannya begini dengan begini, nah itu bisa berbeda hasil outputnya ya, fokusnya. Memang kebanyakan harus vertikal, tetapi belum tentu vertikal karena kita harus mengikuti alur dari reflektor. Dan lagi LED yang bagus itu bisa ditarik maju dan didorong mundur. Karena kenapa? Anda bisa lihat ya sendiri di kamera. Ya, itu kan ada warna merah dan warna kuningnya. Kuningnya itu adalah chip. Nah, kalau kita tarik nih ke belakang nih. Nah, fokusnya kan berbeda tuh. Ya. Nah, yang fokus mungkin begini nih. Nah, ini begini fokus kan kuningnya banyak banget, tetapi kalau begini terlalu buyar. Nah, makanya kenapa saya bilang LED itu harus bisa adjustable. Adjustable-nya bukan hanya putar, tetapi bisa ditarik mundur dan didorong maju. Ya, diputar 360 derajat Anda bisa menaruh posisinya begini, atau Anda bisa taruh begini, atau Anda bisa ditarik maju. Ditarik maju dan didorong mundur. Nah, itu penting. Ya, jangan fix fokus. Ya. Jadi saya mengedukasi Anda supaya Anda paham ya. Bukan hanya watt dan lux-nya saja yang besar, tetapi harus syarat ketiga adalah bayangan gelap harus kecil dan harus adjustable ya. Nah, ini salah satu LED yang
kita demokan, ini kita jual produk ini ya. Jadi Anda bisa beli di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak atau di Lazada. Anda mau order atau Anda mau konsultasi, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Merek bohlam ini adalah apa? Nah, kalau ini adalah bohlam 3 warna, mereknya adalah Jungki Wenas. Di sini ada embossnya. Ini merupakan bohlam JL3 tipe terbaru, sudah upgrade. Ini pun sama, double Cooper PCB versi upgrade. Di sini ada emboss Jungki Wenas. Ya, jadi kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya. Oke, terima kasih.